BKS LPD Provinsi Bali bekerja sama dengan Harian Bisnis Bali menggelar talk show HUT ke-35 LPD. Dalam kesempatan tersebut dibedah tentang kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang LPD dalam era digital ini. Talk show dalam rangka memperingati HUT ke-35 LPD dibuka secara resmi oleh Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan. Kegiatan menghadirkan 5 orang narasumber, yakni Nyoman Cendekiawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Satria Narada, Pimpinan Kelompok Media Bali Pos, Profesor Iwayan Rahmanta, Pengamat Ekonomi, Maman Trita Rukmana, Direktur PT USI, Pinadita Ketut Swastika, Wakil Ketua PAD Bali, Inengah Karmel Yasa, Ketua LPD Provinsi Bali, dan Iwayan Gata, Perintis LPD. Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kepada Perintis LPD almarhum Profesor Ide Bagus Mantra yang diterima anak almarhum Ide Bagus Gede Wira Wibawa yang diserahkan oleh Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan. Dalam talk show tersebut, keynote speaker Satria Narada meminta para pengurus LPD dan stakeholder lainnya untuk memikirkan strategi apa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi Krama Bali. LPD diharapkan mengambil peran untuk terus menjaga ajak Bali dan meningkatkan perekonomian Krama Bali. Sementara itu, para narasumber memaparkan berbagai pemikiran dan solusi untuk kemajuan LPD menghadapi era teknologi ini. Seperti LPD wajib meningkatkan mutu SDM, meningkatkan pengawasan melekat untuk membina LPD yang kurang sehat, menggunakan IT dalam produk dan layanan, memperbaiki tata kelola khususnya meminimalisir ego sektoral yang kerap muncul antara pengurus LPD dan bendesa adat. Dari segi peluang ke depan, LPD sangat potensial mengawasi pasar bisnis lembaga keuangan karena memiliki modal sosial, kultural, dan kapital yang besar serta bebas pajak. Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan memajukan LPD. Di usianya yang ke-35 tahun ini, LPD telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, di mana total aset LPD di Bali telah mencapai 23 triliun rupiah lebih dari 1.433 LPD. Peningkatan ini tentunya diiringi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu bentuknya adalah sertifikasi bagi pengurus dan pengawas LPD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengurus. Di era digital, LPD terus didorong untuk menggunakan kecanggihan IT dalam produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, kalau kekurangannya yang mohon maaf, tentu kita akan perbaiki. Yang sudah baik mari kita jaga dan tingkatkan. Ini adalah dalam upaya untuk mengajarkan seni adat dan budaya sesungguhnya. Kita sira malih niki karena dana labanya niki kan 20% diserahkan untuk dana pembangunan, 5% diserahkan untuk dana sosial. Saya kira lembaga keuangan yang betul-betul nyata ini dan ini miliknya. Kalau di lembaga lain kan ya masih akan membantu, nanti saya akan bantu dan tidak milik kita. Nah niki yang nonas tulung ring semeton Krama Adat niki karena maju mundurnya LPD niki tergantung dari semeton niki ring desa adat niki. Sementara itu, Ketua LPD Provinsi Bali Inengah Karmel Yasa mengatakan, meski aset LPD di Bali terus meningkat, ia tidak menampik ada sejumlah LPD yang belum sehat. Oleh karena itu, pengawasan melekat dan pembinaan akan terus diintensifkan, termasuk menggunakan IT dalam pengawasan tersebut. Tetapi bagaimana kita bisa mendorong krama kita untuk memanfaatkan jasa LPD secara optimal. Jadi antara peluang dan tantangan memang akan selalu ada di dalam perjalanan LPD, tetapi bagaimana tantangan itu kita rubah menjadi peluang dengan meningkatkan kualitas SDM LPD, produk-produk LPD, sehingga zaman yang berubah LPD bisa menyesuaikan. Dalam kesempatan tersebut, para pengurus dan bendesa adat untuk bersama-sama menjaga LPD dan dilandasi semangat kejujuran dalam pengelolaannya untuk menjaga kepercayaan Krama Bali. Riasa, Bali TV.